Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Opini News TV mengabarkan. Kepedulian nyata yang dilakukan Direktur Utama Serayu Group sekaligus CEO atau owner PT Multi Usaha Hutan Lestari, Bapak Hasan Choa terhadap alam lingkungan lestari dan pemberdayaan masyarakat, khususnya aksi gerakan menanam pohon balsa dengan sistem tumpang sari padi gogo tersebut sehingga membuat Direktur Utama Serayu Group, Bapak Hasan Choa tersebut semakin dikenal luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada kesempatan kali ini Direktur Utama Serayu Group ditemani tim Serayu Group dan PT Multi Usaha Hutan Lestari dari Jakarta diantaranya yakni, Direktur Utama PT Multi Usaha Hutan Lestari, Bapak Tony Saritupurba, didampingi Bidang Litbang PT Multi Usaha Hutan Lestari, Bapak Rudi Suryadi dan General Manager atau GM PT Serayu Group Bapak Benediktus Dwi Arianto biasa dipanggil Pak Arik serta Bidang Humas PT Serayu Group Bapak Ihsan selama 4 hari kerja, yang dimulai pada hari Senin tanggal 1 Desember tahun 2025, berangkat dari Ibu Kota Jakarta menuju Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang bertujuan dalam rangka menindaklanjuti perintah dan arahan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, guna meninjau lokasi untuk pengembangan penanaman pohon balsa tumpang sari padi gogo dengan luas total 30 hektar, yang berlokasi di Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun dalam kunjungannya melihat langsung kondisi lahan yang cocok untuk ditanami pohon balsa tumpang sari padi gogo tersebut di Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember tahun 2025, Direktur Utama Serayu Group, Bapak Hasan Choa yang juga sekaligus sebagai CEO atau owner PT Multi Usaha Hutan Lestari dan Direktur Utama PT Multi Usaha Hutan Lestari, Bapak Tony Saritupurba, bersama tim Serayu Group dan PT Multi Usaha Hutan Lestari lainnya dari Ibu Kota Jakarta tersebut dengan didampingi Kepala KPH atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan yang meliputi wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Saburai Jua, yakni Bapak Hendrikus FL Roya SHMH bersama jajaran KPH lainnya. Untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan rangkaian berita berikut ini. Ya, selamat sore. Assalamualaikum semuanya. Saya Tony Saritupurba dari Multi Usaha Hutan Lestari. Hari ini kita sudah melihat lahan ya. Saya lihat lahan ini layak ya untuk ditanamin pohon balsa. Dan rencana kita tumpang sari padi gogo. Tujuan kita sebenarnya adalah pemberdayaan kepada masyarakat lokal di sini, termasuk juga sinergi dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk bagaimana pangan kita mandiri, ya kita bisa tanam di sini. Padi gogo ini varietas yang ditanam lahan kering, tidak butuh irigasi. Jadi saya pikir NTT ini potensi luar biasa untuk dikembangkan varietas padi gogo. Kalau potensi yang kita lihat tadi ada 30 hektar, tapi karena kita adalah masih bentuk pilot project, di tanah 5 hektar sudah cukup bagus sambil kita melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, agar masyarakat sini tahu bahwa padi gogo itu bisa panen di lahan kering. Ya mungkin 5-10 hektar lah paling luas kita lakukan. Demikian Pak Ihsan. Oke. Pada prinsipnya kami di Kehutanan menyetujui ada pemanfaatan lahan kawasan hutan untuk kepentingan pengembangan jenis-jenis kayu-kayuan yang untuk memenuhi kebutuhan industri sekaligus sebagai program agroforestry, paling tidak untuk memenuhi ketahanan pangan untuk masyarakat sekitarnya ini. Total luasannya akan dikembangkan dari semua izinnya sebanyak 11.000 hektar untuk PT Multi Usaha Tani. Ya, sudah dilakukan izinnya, proses permohonan izinnya ke Menteri, tinggal izinnya keluar. Sudah itu kami Kehutanan bersama PT Multi Usaha Tani akan melakukan tata batas keliling. Soal blok di dalam itu menjadi kewenangan dari PT Usaha Tani Lestari. Tapi pada prinsip kami di KPH menyetujui program ini untuk peningkatan kebutuhan pangan bagi masyarakat sekaligus untuk kebutuhan industri di bidang kayu-kayuan. Terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Bapak Tony Purba, PT Multi Usaha Hutan Lestari ini kita akan kembangkan untuk penanaman kayu balsa, jabon, salomon, palkata dengan tumpang sari. Nantinya itu proyek pertamanya itu kita akan tumpang sari dengan padi gogo,
nanti juga bisa dengan jernang. Jernang ini pewarna, bahan baku perwarna, kemudian juga bisa dengan vanili. Vanili temuan kita juga 1,5 tahun sudah panen. Jadi dengan PBPH yang diajukan oleh PT Multi Usaha Hutan Lestari ini, nanti kita akan membuat proyek untuk penanaman kayu tumpang sari pangan, kemudian industri blok, industri kayu lapis, dan juga wood pallet. Kemudian kita akan melakukan juga peternakan sapi, kambing, ayam bertelur, domba, dan kita akan bersinergi dengan masyarakat. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar, akan membangun di NTT untuk ekonomi rakyat, ekonomi hijau menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini proses untuk perizinan sudah di Departemen Kehutanan. Namun proyek percontohan ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama Pak Tony untuk mau melakukan penanaman padi koko supaya bisa sosialisasi dulu awal dengan masyarakat di sekitar sini, Pak. Harapan kedepannya supaya NTT ini bisa menjadi proyek percontohan nasional untuk masalah iklim, masalah pembangunan ekonomi hijau, khususnya perkayuan dan pangan. Terima kasih, Pak. Padi Gogo, PT Multi Usaha Hutan Lestari. Jaya, 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 Ayo bangun NTT. jaya, jaya, jaya.